lain. Kalau Ibu Aja Mariam tadi yang 84 juga bahasa Indonesia, itu sudah memiliki nama kelasnya, kelas AB Yasin, betul ya? Oh, Sawardi Djoko Damono. Kalau di sebelah kiri saya ini kelas Ratu Elizabeth. Bahasa Inggris. Bercanda aja. Di dalam kelas Kajian Karim, Pak. Iya, oh iya. Kan saya pengaku Pak Menteri, ya. Kelas itu nanti akan dipimpin oleh teman sebagai penanggung jawab, namanya mentor ya. Seperti saya, kemudian dengan Bu Indri dari 56 dan didampingi oleh teman dari guru IT. Mengapa didampingi? Karena untuk pertama kali barangkali kita belum begitu menguasai untuk IT, maka teman dari guru informatika atau guru TIK bisa mendampinginya. Selebihnya Bapak Ibu nanti kita akan membuat kelas maksimal 30 anggota. Pak, lebih dari itu sudah tidak efektif lagi. Kita lihat Bapak Ibu seperti bahasa Indonesia itu, kalau MGMP bahasa Indonesia DKI itu sudah ratusan orang dan biasanya informasi tidak efektif, betul nggak? Iya. Tapi dengan kelas yang hanya 30 ini, Bapak Ibu, nanti kelas ini seperti yang ditanyakan oleh beberapa kawan tadi yang dari SD, TK itu tidak menjadi masalah. 30 ini katakanlah ini akan mewadahi 4 kompetensi kita, betul ya? Sangat betul. Kompetensi profesional, kompetensi pedagogi, kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian. Bapak Ibu, kalau tadi pertanyaan dari Pak Mirza tadi, lalu bagaimana dengan si pintar yang sudah sekarang ini dikembangkan di dinas? Bapak Ibu, ternyata si pintar ini bagian kecil dari berguru. Kenapa? Karena berguru itu nanti akan mewadahi 4 kegiatan. Bapak Ibu, tugas kita ada 4, betul? Yang pertama, tugas kita merencanakan buat RPP. Kemudian yang kedua, mengajarkan masyarakat perencanaan itu. Yang ketiga adalah menilai. Kemudian yang keempat adalah mengevaluasi menilai tadi. Yang keempat adalah remedial dan pengayaan. Nah Bapak Ibu, di dalam kegiatan berguru ini nanti, kegiatan kita yang 4 itu akan termaktub di situ semua. Boleh Ibu Bapak, mungkin sekarang ini kan ada RPP yang dikembangkan dengan berdasarkan STEM. Meskipun dulu sudah STEM, tapi diperjelas. Andaikan saya atau mungkin Bu Rika, kawan-kawan kita akan tampilkan RPP yang bermodelkan STEM, kemudian diupload, kawan dikomentari. Nah, Bapak Ibu, komentar dari 30 kawan ini sudah belajar, akan lebih detail, bertanya, saling tanya. Kalau masih kurang, maka kita akan datangkan ahli, umpamanya kita undang Pak, kalau SMA itu yang ahli misalnya Pak Nur Syam. Bisa pada saat kita datangkan pada hari-hari yang kita sepakati. Seperti tadi kita akan sepakat akan mengundang Mbak Shirley seperti yang disampaikan oleh Pak Jamin tadi. Nah, di MGMP yang khusus juga sama. Nanti teman-teman fisika, kimia juga begitu bisa sekalipun datangkan ahli di situ, betul ya? Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, inilah nanti saya minta tolong Bapak Ibu nanti akan mendaftarkan ya. Jadi melalui Google Form boleh ya. Silakan semuanya sambil mendaftarkan, karena nanti setelah Bapak Ibu mendaftarkan diri nanti akan direspon oleh pihak dari news media. Kemudian nanti Bapak dan Ibu akan memiliki akun untuk itu. Untuk selanjutnya nanti akan bergabung dalam satu kelas. Bapak Ibu, kelasnya itu maksimal 30. Sekali lagi, mengapa maksimal 80? Karena kalau kurang lebih dari 30 itu sudah tidak efektif. Nah, Bapak Ibu ya, silakan. Baik, Bapak Ibu, seperti yang Pak Purwanto katakan, saya akan menjelaskan how to join the class. Ya, ini secara aplikasi berguru. Tadi sudah
Nanti Bapak Ibu bisa mendaftar dan mendapatkan username dan password. 1 kali 24 jam akan di-approve oleh admin dari First Media. Itu bentuk kolaborasinya. Selanjutnya adalah kita kan sudah umpamakan kita sudah punya password, username dan password. Kita login biasanya memakai email dan nomor handphone Bapak Ibu. Ya, kita username-nya nanti akan diberikan oleh pihak First Media. Iya, ya di approve ya, Anda isi Google Form-nya. Next adalah bagaimana journey kelas tadi judulnya ya, di dalam era revolusi industri 4.0 ini kita memakai kelas digital. Berguru ini seperti TOT Bapak Ibu, training of training. Jadi Bapak ini calon trainee, calon pelatih. Jadi perhatikan kata kuncinya training of training, berguru ya, jadi bukan untuk murid. Mindsetnya kita samakan dulu persepsinya. Bapak Ibu ini calon trainee seperti TOT. Lihat di posisi sebelah kanan ya, itu ada menu Bapak Ibu nanti di tampilannya. Boleh saya pinjam ininya apa? Center-centernya? Pointer. Itu sebelumnya? Sama apa? Ya. Oh ya, ini dia. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu nanti setelah login, ini Bapak Ibu sebagai siswa diumpamakan, ya, bukan sebagai siswa peserta didik, tetapi guru yang disebut siswa. Mentornya kami ini, ya. Itu lihat di posisi sebelah kanan. Saya agak turun ke bawah, soalnya agak jauh. Ya. Di sini Bapak Ibu ada dashboard kelas, webinar, jadwal, laporan, dan badges. Bapak Ibu join, nanti ada nama Bapak Ibu di sini lengkap sekali. Kalau mau ubah profil silakan klik ubah profil, boleh foto saya kalau memang mau, ya. Lalu Bapak Ibu masuk ke kelas. Nah, karena kita tadi judulnya How to Enter a Class, bagaimana join di dalam kelas tersebut. Lalu Bapak Ibu klik kelas bersama. Ini panduannya. Klik kelas bersama. Selanjutnya dari kelas bersama itu muncul template-template kelas seperti ini. Ini yang sudah di-provide oleh para mentor Bapak Ibu. Misalnya adalah bidang studi bahasa Inggris membuat beberapa kelas, ya. Boleh memakai istilah kelas Nadiem Makarim, kelas Newton, kelas segala macam. Nanti Bapak Ibu ini kelas kita. Kami ini seperti kepala sekolahnya. Bapak Ibu masuk ke kelas ini, pilih kelas yang mana. Ya, contohnya ini adalah kelas saya mau kelas yang ini. Nah, bagaimana sih kita bisa join di kelas itu? Bapak Ibu jangan lupa kelas saya bernama kelas khusus bahasa Inggris wajib MIPA, IPS, dan bahasa IBB ya. Nah, Bapak Ibu, enroll code yang sudah saya berikan di sini nanti muncul karena saya sudah sediakan sebelumnya. Lalu Bapak Ibu masukkan enroll code di sini. Masukkan enroll code, nih ada instructionnya. Lalu ini dia, ya stepnya supaya bisa masuk ke kelas TOT ya, training of training ya. Lalu masukkan kodenya, muncul menu masuk ke pembelajaran. Silakan selanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu yang sudah saya buat untuk kelas bahasa Inggris. Semalam saya bikin video pembelajaran secara teori, ilmunya. Lalu saya buat juga PDF ilmunya berupa PPT. Apakah wajib PPT? Tidak. Boleh YouTube, boleh teori, apa saja, ada menu pilihannya. Kebetulan saya tertarik kepada PPT, ya. Tinggal upload aja Bapak Ibu kalau sudah punya di drive-nya, atau di dokumen, atau di database. Selanjutnya saya buat teori. Terus hasil pembelajaran ini saya juga buat text quiz untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kelas creative caption ini dengan topik understanding visual and textual meaning in various context of caption, kalau nggak salah perpanjangannya.
saya upload dari YouTube Bapak Ibu. Kebetulan tema ini ada untuk kelas 12 bahasa Inggris di KD 3.3 dan fungsionalnya 3.4. Jadi kita ngajar itu harus sesuai KD Bapak Ibu, jangan loncat-loncat. Minggu ini KD 31, ternyata minggu depan KD 35. Kalau bisa berurutan, dilihat. Ini caption di KD 3.3 dan 4.3 untuk skillnya. Iya, tentunya gambar-gambar yang akan diunggah ke dalam kelas masing-masing harus memperhitungkan dari sisi kebudayaan. Jangan kebudayaan yang Amerika yang tadi pakai minim-minim tadi ya, miss ya. Jangan sampai, dan nanti anak-anak bakal ketawa di kelas. Jadi sekali lagi, bagaimana pertimbangan Bapak Ibu untuk mengunggah materi-materi itu agar teman-teman satu kelompok, satu kelas itu tidak terdapat singgungan ini dan itu sekali lagi itu ya. Nah, ini adalah pembelajaran Bapak dan Ibu. Setelah itu Bapak dan Ibu silakan nanti berikan komentar. Terjadilah pembelajaran antara Bapak dan Ibu untuk materi-materi Bapak dan Ibu dari, oleh, dan untuk kelas Ibu sendiri. Ya, Bapak dan Ibu, ini materi tentunya nanti kalau Bapak dan Ibu ingin mengunggah masalah penilaian tentang materi yang disampaikan oleh Ibu ini, maka boleh saja dan terjadilah diskusi di antara kita sebagai pemilik materi itu dan mendiskusikan kuncinya. Kalau terjadi perbedaan cara penafsirannya juga didiskusikan secara baik. Jadi ini salah satu konten yang saya upload untuk semester 1 kelas 12. Iya. Yang kelas 12 nanti bisa masuk ke kelas saya, ada seperti ini. Nanti ada juga teorinya, lalu ada nanti kuisnya Bapak Ibu. Kuisnya boleh pretest, boleh post-test, boleh ulangan harian. Nanti ada menu yang tersedia, tinggal dipilih. Iya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada satu hal yang perlu Bapak Ibu perhitungkan juga. Kalau Bu Rika memiliki satu materi, kalau tidak dibagi kepada teman-teman yang lain, berarti Bu Rika hanya menggunakan kepiawaian materi itu hanya untuk 36 siswa dikali berapa beliau ngajar di kelas yang sama separalel. Tapi kalau Bu Rika membagi dengan 36 teman, berarti kita sudah